Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, atas nama keluarga berduka, kami mengajak kita semua untuk mengadakan kebaktian penutupan peti bagi almarhumah Ibu Kiamini Lena. Mari kita tunduk kepala. Kebaktian ini kami awali di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberikan kekuatan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Amin. Mari saudara kita menyanyikan nyanyian nomor 1. Yesus sahabat yang sejati. Yesus sahabat sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus yang tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kau meninggalkanmu, datanglah kepadanya, dan di dalam pelukannya hatiku sentosalah. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, nyanyian ini berkata bahwa Engkau adalah sahabat sejati bagi orang percaya. Demikian juga bagi almarhumah yang telah Kau panggil dan menjadi sahabat-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala kehidupan, pelayanan kami, dan juga upacara penutupan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kami akan membacakan satu bagian dari firman Tuhan, yaitu Wahyu pasal yang ke-7. Kami akan bacakan dari Wahyu pasal ke-7 ayat 15 hingga 17 berbunyi demikian. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, kehidupan kita itu dibagi 3, tapi ada orang mengatakan dibagi 2, begitu ya? Ya. Tergantung bagaimana saudara melihat kehidupan itu. Ada yang mengatakan bahwa kehidupan kita dibagi 2 itu karena hidup di dunia yang sementara, ya, atau kehidupan yang akan datang. Namun saya akan menjelaskan bahwa sebetulnya kehidupan kita itu terjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah di mana kita hidup dalam kandungan seorang ibu yang kira-kira 9 sampai 10 bulan. Banyak orang tidak memperhatikan kehidupan yang pertama ini. Kehidupan yang pertama ini adalah kehidupan yang memang ya orang yang bersangkutan
tidak tahu kehidupan yang di luar dunia itu seperti apa. Sama seperti kita yang sekarang ini sedang hidup di dalam dunia ini, tidak tahu keadaan hidup yang akan datang yang dideskripsikan oleh Alkitab adalah surga. Banyak orang tidak percaya adanya surga atau kehidupan yang akan datang. Tapi dengan ilustrasi atau dengan contoh seperti ini, mau tidak mau Anda harus menerima. Jadi kehidupan yang pertama itu tidak panjang, saudara, waktunya. Tidak sampai 1 tahun. Adakah orang yang di kandungan ibunya lebih dari 1 tahun? Rasanya tidak ya. Ya kira-kira 9 bulanan normalnya. Ada yang lebih sedikit. Tapi rasanya tidak ada yang kandungan 1 tahun lebih ya. Di bawah 1 tahun, saudara. Itu kehidupan yang pertama. Kehidupan yang sangat-sangat bergantung pada ibunya. Saya percaya anak cucu ya, keluarga yang berduka dan juga setiap kita memahami kebenaran ini. Baik ibu kita yang sudah tidak ada maupun yang masih ada. Kehidupan kita yang pertama mengingatkan kita betapa besarnya kasih dari seorang ibu dan pengorbanannya. Ada layak, pantas ya bagaimana kita melayani, kita memperhatikan sampai dipanggil Tuhan. Tidak ada yang rugi. Tidak ada yang sia-sia apabila saudara merawat, melayani, berkorban dengan susah payah untuk seorang ibu yang telah memberikan kehidupan bagi saudara. Amin, saudara. Itu kehidupan yang pertama. Setelah lahir, maka itu adalah kehidupan yang kedua. Kehidupan kedua juga bersifat sementara. Alkitab mengatakan orang kehidupan manusia itu rata-rata 70 sampai 80 tahun, ya. Dan kita melihat almarhumah Ibu Zemini itu sudah 78 tahun, ya. Dan itu juga sudah bonus. Ya, sudah anugerah ya kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Nah, saudara, ini adalah kehidupan yang kedua. Kehidupan dua itu apa sih yang paling penting ya buat seseorang ya untuk menikmati kehidupan yang ketiga yang akan datang. Nah, saudara, kadang kita tidak mengerti dan kita kehilangan kesempatan seperti ini. Nah, hari ini kita bersyukur meskipun almarhumah telah dipanggil Tuhan. Namun dia memasuki fase kehidupan yang ketiga. Nah, fase kehidupan yang ketiga itu dideskripsikan oleh kitab Wahyu dengan jelas sekali bahwa kehidupan kita yang pertama di perut, kehidupan kita yang kedua di perut bumi, yang ketiga di surga. Ingat itu adalah fase kehidupan kita. Nah, apa yang menentukan Anda bisa memiliki kehidupan yang kekal di surga di situ adalah melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba yang telah mengorbankan hidupnya dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Ia duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka. Nah, saudara, ini adalah fase atau tahap kehidupan manusia yang ketiga, dideskripsikan di dalam kitab Wahyu. Keberadaan orang percaya di situ luar biasa. Di situ sudah dikasih tahu, tidak ada kelaparan, tidak ada penderitaan, tidak ada air mata. Yang kita takuti adalah kelaparan, kemiskinan, sakit, penyakit, penderitaan. Tapi di situ dikatakan tidak ada. Jadi sudah tidak ada air mata penderitaan. Adanya mata air kehidupan. Ya, kehidupan yang terus-menerus. Mata air kehidupan di sini, saudara pernah melihat sumber air
mata kehidupan, itu airnya tidak akan berhenti, ya, terus menerus. Itu maksudnya kita akan mengalami kehidupan yang kekal selama-lamanya di surga di sana. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya, yang sudah menuntun almarhumah Ibu Jamini ini melalui satu kehidupan seperti biasanya orang lain. Tapi yang menentukan adalah kehidupannya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang mengalami fase kehidupan pertama sama dengan almarhumah melalui perut seorang ibu. Kedua adalah kehidupan di dunia ini, dan kehidupan di dunia itulah yang menentukan bagaimana kita berada di tahta Allah atau tidak. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, janganlah meremehkan kehidupan yang sekarang ini. Di antara kehidupan yang pertama dan kehidupan yang ketiga, keputusan Anda sangat penting pada hari ini. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tidak punya Tuhan dalam hidup Anda. Miliki hidup bersama dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang menjamin kehidupan itu. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Kita tidak perlu khawatir dan susah hati, sebab almarhumah Ibu Jamini di sini dikatakan bahwa Tuhan akan menggembalakannya, menuntun dia ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari matanya. Amin, saudara. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau tersirat di dalam Wahyu, yang memberikan kami keyakinan, kepastian bahwa orang-orang yang percaya berada di tahta Tuhan, menikmati segala kesukacitaan dan kebersamaan dengan Kristus. Berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menyertai agar kehidupan mereka selanjutnya, Tuhan juga yang menggembalakannya, Tuhan juga yang menyertainya. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin, Engkau sertai, Engkau memberkatinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan menyambut pujian Saya Mau Iring Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama menyanyikan Saya Mau Iring Yesus. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah karena dunia ini, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu hati dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kami memberikan kesempatan bagi keluarga jika ingin menyampaikan sepatah dua kata, kami berikan kesempatan ini. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan hamba Tuhan, majelis dan juga jemaat mungkin GKA Gloria yang sudah mendoakan Mama waktu di rumah sakit dan juga memberikan dorongan bagi kami, menghibur kami yang telah ditinggalkan Mama. Kami juga berterima kasih untuk saudara-saudara yang hadir pada siang hari ini yang meluangkan waktu untuk mengikuti penutupan peti ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Terima kasih.